Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda alam, pahlawan revolusi Islam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bupati Kabupaten Purwakarta Ambu Ana Ratna Mustika. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta beserta staf jajarannya. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMPN 2 Wanayasa beserta guru dan staf. Tak lupa para santriawan-santriawati, para siswa dan siswi baik yang ada di sini maupun yang sedang menonton tayangan ini, yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bersama di tempat yang insya Allah barokah ini dalam rangka melanjutkan kegiatan kajian Kitab Ta'limul Muta'allim yang akan membahas tentang pasal selanjutnya, yaitu pasal yang terakhir ya, pasal tentang fima yajlibur rizqa wa ma yamna'u rizqa wa ma yazidu fil umri wa ma yanqusu, yaitu pasal atau bab tentang hal-hal yang mendatangkan rezeki dan menghalanginya, dan yang memperpanjang umur atau memperpanjang usia serta yang menguranginya. Baik, untuk mengefisienkan waktu, mari sama-sama kita mulai ya kajian kita hari ini dengan niat belajar terlebih dahulu. Ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima bibtigha'i wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi. Sebelum kita mulai juga kita tawasul dulu ya, agar belajar kita diberkahi dan mendapatkan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram wa summa ila ruh mu'allifi hadzal kitab Ta'limul Muta'allim Syekh Burhanuddin Az-Zarruji wa nafa'ana bi ulumihim sya'alillahi lahumul al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Diikutin ya. Faslun fi ma yajribur rizqa
wa ma yamna'ur rizqa wa ma yazidu fil umri wa ma yanqusu. Fasal tentang hal-hal yang mendatangkan rizki dan menghalanginya dan yang memperpanjang usia serta yang menguranginya. Summa la budda, kemudian wajib li talibil ilmi, bagi pencari ilmu, minal quwwati, dari makanan pokok, wa ma'rifatin ma, dan mengetahui sesuatu, yazidu, yang bisa menambah, fihi, di dalam rizki, wama, dan perlu mengetahui, yazidu, yang bisa menambah, fil umuri, pada umur, wasihati, dan yang menambah kesehatan, liyatafarrogo, supaya bisa berkesempatan, litolibil ilmi, untuk mencari ilmu, wa fi kulli dzalika, dan pada tiap itu semua, sonnafu, ulama telah mengarang, kutuban, banyak kitab-kitab, fa'auradtu, maka saya sebutkan, ba'dhoha, sebagiannya, huna, di dalam kitab ini, ala sabilil ikhtisar, dengan cara yang ringkas. Nah, jadi seorang santri ya, seorang pelajar kita ya, seorang pencari ilmu itu tentunya butuh akan makanan ya. Karena apa? Karena dengan makanan ya, kita ketahui kan kita menjadi kuat ya, badan menjadi sehat, sehingga kita bisa berkesempatan untuk belajar ya, untuk pergi ke sekolah mencari ilmu, pergi ke pengajian mencari ilmu. Jadi perlu mengetahui tentang hal-hal yang bisa menambah rezeki ya, perlu makanan, kemudian perlu mengetahui hal-hal yang bisa menambah umur, perlu mengetahui hal-hal yang bisa menambah kesehatan ya. Karena di sini juga disebutkan dia tafarogo, supaya bisa berkesempatan di thalibul ilmi untuk mencari ilmu. Kalau misalnya kitanya tidak kuat ya, misalnya sakit ya. Kalau sakit kan bagaimana mau mencari ilmunya juga ya? Badannya tidak kuat ya, sakit kan tidak punya kesempatan dalam mencari ilmu. Jadi makanya kita sebagai pelajar, sebagai orang yang mencari ilmu, perlu mengetahui hal-hal yang tadi ya, hal-hal yang bisa menambah kesehatan, hal-hal yang bisa menambah umur, kemudian butuh akan makanan ya, agar bisa berkesempatan dalam mencari ilmu ya. Banyak kesempatannya kalau kita mengetahui hal-hal itu ya, melakukan hal-hal itu, banyak kesempatan untuk kita mencari ilmu. Wa fi kulli zalika, dan pada tiap itu semua, sonafu, ulama telah mengarang kutuban, banyak kitab-kitab. Jadi para ulama terdahulu telah banyak mengarang ya kitab-kitab yang membahas tentang hal-hal ini yang tadi dijelaskan ya. Fa'auradtu, maka saya bawakan. Ba'daha, sebagiannya di sini maksudnya pengarang kitab Ta'limul Muta'allim ini mengambil atau meringkas kitab-kitab ulama terdahulu yang membahas tentang hal-hal ini, dan beliau tuliskan kembali di kitab Ta'lim ini secara ringkas untuk kita baca semua. Kita lanjutkan ya. Qala telah bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yaruddu, tidak bisa menolak, al-qadara, ketentuan atau takdir, illa du'a'u, kecuali dengan doa, wala yazidu,
dan tidak ada yang bisa menambah fil umuri pada umur illal birru kecuali kebaikan. Fa innar rajula sesungguhnya laki-laki atau seseorang la yuhramu sungguh diharamkan akan seseorang itu arizqa rizki bizambi dengan sebab dosa yusibuhu yang ia kerjakan sabata menjadi bukti bihadzal hadisi dengan hadis ini annartika bazambi bahwa sungguh melakukan dosa sababu hirmanir rizqi menjadi sebab terhalangnya rizki khususon terkhususnya lagi al-kadzibu yaitu dosa berbohong yurithul faqro bisa mewariskan kefakiran waqad warada dan sungguh telah sampai fihi di dalam masalah ini haditsun khosun oleh hadis yang khusus. Jadi berdasarkan sabda Rasulullah SAW ini la yaruddul qadara ya, tidak ada yang bisa menolak takdir ya illa doa kecuali doa. Jadi tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Jadi takdir itu ternyata bisa berubah ya. Kan ada takdir mubrom, ada takdir mu'allaf ya, ada takdir yang bisa dirubah, ada juga yang takdir yang tidak bisa dirubah. Nah, di sini ada yang mengatakan bahwa takdir di sini itu adalah takdir yang berkenaan dengan musibah-musibah. Jadi kalau misalnya kita sudah ditakdirkan akan suatu musibah, tapi misalnya kitanya sering berdoa kepada Allah, sering minta perlindungan kepada Allah, nah bisa jadi Allah bisa menghindarkan kita akan musibah tersebut, bisa dihindarkan ya. Kemudian di sini juga di hadis ini wala yazidu dan tidak ada yang bisa menambah fil umuri pada umur illal birru kecuali dengan kebaikan. Jadi ada kalau sesuai dengan hadis Rasulullah ini, jika kita melakukan kebaikan ternyata itu bisa menambah umur. Nah, ada yang mengatakan bahwa ada qaul ya yang mengatakan bahwa menambah umur di sini misalnya menambah umur benar-benar umur misalnya dari 50 tahun misalnya jadi 60 tahun ya. Tapi ada juga qaul yang mengatakan bahwa menambah umur di sini maksudnya bertambah keberkahannya, mendapatkan keberkahan umur. Jadi misalnya walaupun umurnya sedikit tapi dia bisa mengerjakan banyak hal terutama dalam hal kebaikan ya. Jadi jika kita melakukan kebaikan ya bisa jadi kita bisa jadi kita mendapatkan tambahan umur, benar-benar umur misalnya dari 50 tahun menjadi 60 tahun. Bisa jadi juga maksudnya di sini adalah bertambah berkah umurnya ya maksudnya di sini. Kemudian fa innar rajula sesungguhnya seseorang itu la yuhramu niscaya terhalangi atau sungguh diharamkan akan seseorang itu arizqa rizki bizambi dengan sebab dosa yusibuhu yang ia kerjakan. Jadi ternyata dosa berbohong itu ya, dosa berdusta itu bisa menghalangi kita dari rezeki atau bisa menyempitkan rezeki ya, dosa berbohong itu. Artinya di sini berarti dosa itu bisa menghalangi kita dari rezeki berdasarkan hadis Rasulullah ini. Kemudian para ulama lebih mengkhususkan lagi ya, ternyata al-kazibu itu dosa berbohong. Jadi kalian hati-hati nih ya, jangan sampai suka berbohong, harus dihindarkan ya. Selain daripada dosa, ternyata ini juga bisa menghalangi kita dari rezeki ya. Dan kemudian dosa berbohong ini selain menghalangi kita dari
Dan hadis ini ya, di dalam masalah ini itu ada hadis yang khusus yang menjelaskan tentang sebab dosa berbohong bisa menghalangi rezeki, ada hadis khususnya. Baik, kita lanjutkan. Ikutin lagi ya. Wa kaza, dan begitu juga naumus subhati, tidur pada waktu subuh, yamna'ur rizqo, bisa menolak rizki, wa kasratun naumi, dan banyak tidur, turisul faqro, bisa mewariskan kefakiran, wa faqrul ilmi, dan fakir ilmu, aidan juga. Jadi, nah, melanjutkan tadi ya hal-hal yang bisa menghalangi kita dari rizki ya, yang bisa menolak dari rizki itu. Yang pertama di sini ada naumus subhati ya, tidur pagi atau tidur pada setelah sholat subuh. Nah, siapa nih yang suka tidur setelah sholat subuh? Ada di sini. Ternyata itu bisa menolak rizki, bisa menghalangi kita dari rizki ya. Karena Rasulullah pernah bersabda, Rasulullah pernah berdoa, ya Allah, tolong berkahilah umatku di waktu pagi harinya. Jadi kalau misalnya kita mau mendapatkan keberkahan rizki, maka kita harus bangun di pagi hari ya. Jadi kalau misalnya kita tidur ya, kita tidak mendapat keberkahan rizki. Kalau orang tua zaman dulu kan sering bilang rezekinya keburu dipatok ayam ya. Ternyata itu berkaitan di sini ya. Ternyata benar. Kalau misalnya kita tidur di pagi hari ya, setelah sholat subuh gitu ya, nah itu bisa menolak kita dari rizki ya. Nggak boleh tuh tidur lagi. Bisa kan, bisa diisi dengan kegiatan yang lain ya. Bisa beres-beres, bisa ngaji, siap-siap dan lain sebagainya. Jadi yang pertama itu naumus subhati yamna'ur rizqo, tidur di pagi hari setelah sholat subuh ya, itu bisa menolak rizki. Wa kasratun naumi. Nah, di sini yang kedua itu banyak tidur ya. Turisul faqro, bisa menyebabkan atau bisa mewariskan kefakiran. Wa faqro ilmi, dan fakir ilmu. Nah, siapa nih yang sering tidur? 24 jam bisa diisi dengan tidur aja dari pagi sampai pagi lagi. Nah, nggak boleh ya, itu bisa mewariskan kefakiran atau bisa menghalangi rezeki. Bisa menghalangi rezeki. Jadi kalau misalnya tidur terus kan kita gimana mau cari rezekinya kalau tidur terus ya. Dan sering tidur juga itu bisa mewariskan malas, ya. Jadi jangan sering tidur, apalagi kalian kan para pencari ilmu ya, para pelajar, harus banyak mencari ilmu, banyak belajar, jangan banyak tidur ya. Bisa bisa menghalangi kita dari rezeki ya, mewariskan kefakiran, dan juga bisa mewariskan fakir ilmu ya, bisa membuat kita menjadi fakir ilmu atau miskin ilmu. Jadi gimana mau cari ilmu kalau misalnya kitanya tidur terus ya, pagi tidur, siang tidur, sore tidur, malam tidur. Gimana mau cari ilmunya ya, mau ke sekolah, mau belajarnya, mau dapat ilmunya kalau misalnya kitanya tidur terus. Jadi jangan banyak tidur ya, karena bisa mewariskan kefakiran ya, fakir harta dan juga fakir ilmu. Ikutin lagi ya. Waqala, dan berkata, al-qailu, seorang penyair, sururun nasi, kebahagiaan manusia, fil lubsil libasi, itu terletak pada memakai pakaian, wa jam'ul ilmi, sedangkan mengumpulkan ilmu, fi tarkin nu'asi, yaitu pada meninggalkan ngantuk atau tidur. Jadi sesuai dengan syair ini ya, ada yang berkata ya dalam syairnya, sururun nasi fil lubsil libasi wa jam'ul ilmi fi tarkin nu'asi, kebahagiaan manusia itu terletak pada memakai pakaian baru. Nah, benar apa enggak nih kalau kalian memakai pakaian baru, bahagia nggak? Bahagia ya, senang. Nah, wa jam'ul ilmi ya, dan sedangkan mengumpulkan ilmu itu fi tarkin nu'as, yaitu pada meninggalkan ngantuk atau meninggalkan tidur. Jadi
Kalau kalian ingin banyak mengumpulkan ilmu ya sebanyak-banyaknya, mencari ilmu sebanyak-banyaknya, kalian harus meninggalkan banyak tidur dan meninggalkan ngantuk juga. Nah, kalau lagi ngaji usahain jangan ngantuk ya, fokus. Berkaitan juga sama tadi ya, kenapa kita perlu makanan juga ya, perlu kesehatan biar fokus juga belajarnya. Nah, di sini juga berkaitan, kenapa nggak boleh ngantuk biar fokus, konsentrasi, biar apa yang kita cari, ilmu tersebut bisa kita dapatkan. Kita lanjutkan. Waqala, dan juga berkata penyair lain, Alaisa, bukankah minal khusrani, termasuk kerugian, anak layaliya, sesungguhnya waktu malam, tamurru, berlalu malam itu, bila naf'in, dengan tanpa manfaat, wa tuhsabu, dan dihitung malam-malam itu, minal umri, dari umur. Nah, jadi kalau misalnya kita meninggalkan waktu malam dengan begitu saja tanpa diisi dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat ya, baik bermanfaat untuk di dunia maupun akhirat, maka itu termasuk kerugian ya. Kalau kita misalnya waktu malam dipakainya cuma buat main aja, buat tidur aja ya, nah itu termasuk kerugian. Jadi isi waktu-waktu malam itu, sepertiga malam itu kalian bangun ya, isi waktu-waktu malam dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat, bisa beribadah ya, bisa belajar dan lain sebagainya. Jadi jangan dibiarkan lewat begitu saja ya malam-malam itu, karena malam-malam juga itu dihitung bagian dari umur ya. Umur kita berkurang, malam-malam juga berkurang, itu dihitung dari umur, makanya harus dimanfaatkan, jangan sampai lewat begitu saja, tidak diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Baik, kita lanjutkan. Waqala, dan telah berkata, akharu, penyair lain, kumil laila, bangunlah di malam hari, ya haza, wahai pencari ilmu, la'allaka, mudah-mudahan kamu, tursyadu, diberikan atau mendapat petunjuk, ilakam, sampai kapan, tanamu, kamu akan tidur, al-laila, di malam hari, wal umuru, padahal umur, yanfadu, akan terus habis. Nah, ada juga nih penyair lain yang berkata ya, kumil laila, bangunlah di malam hari, ya haza, wahai pencari ilmu nih, kalian kan mencari ilmu ya, para pelajar ya, bangunlah di malam hari ya, di sepertiga malam, la'allaka, semoga kamu ya tursyadu, bisa mendapat petunjuknya. Jadi dari jam 8 malam sampai jam subuh ya, jam 5 pagi itu jangan diisi dengan tidur semua ya. Bangun, kalian tuh harus bangun di malam hari, di sepertiga malam. Seperti tadi yang sudah ibu katakan, isi sepertiga malam itu ya bisa dengan sholat tahajud ya, ibadah, bisa dengan belajar mutola'ah atau murajaah, bisa dengan mengaji Al-Quran, bisa dengan berdoa ya. Kenapa? La'allaka tursyadu, mudah-mudahan pada malam itu ya, pada di sepertiga malam itu kalian mendapatkan petunjuk dari Allah, mendapatkan tambahan ilmu dari Allah, mendapatkan hidayah dari Allah. Kan tidak ada yang tahu ya hidayah kapan turunnya, petunjuk kapan turunnya. Makanya khususnya bagi para pencari ilmu itu disarankan ya untuk selalu bangun di sepertiga malam ya. Seperti tadi, bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat. Jadi jangan diisi dengan tidur semua waktu malam itu. Karena di sini juga dikatakan, ilakam, tanam, mau sampai kapan kamu akan tidur ya? Al-laila, di malam hari. Sedangkan umur, yanfadu, akan terus habis. Umur kalian itu akan terus habis, akan terus berlalu ya. Jadi harus dimanfaatkan ya umur kalian ya. Waktu-waktu kalian dimanfaatkan, diisi dengan melakukan kebaikan, diisi dengan melakukan ibadah ya.
jangan berlalu begitu saja ya. Jadi harus dimanfaatkan. Oke, kita lanjutkan di sini. Wan naumu, dan tidur. Uryanan, dengan telanjang. Nah, ini melanjutkan hal-hal yang tadi yang bisa menyempitkan rezeki, kan tadi sudah dibahas ya. Yang pertama ada naumu subhati, tidur di waktu subuh ya. Kemudian ada yang kedua wa kasratun naumi, banyak tidur. Nah, yang ketiganya ini ada wan naumu uryanan. Nah, dan tidur dengan telanjang. Pernah nggak tidur dengan telanjang? Ternyata itu bisa menyempitkan rezeki. Nggak boleh ya, nggak boleh kalau tidur dengan keadaan telanjang. Harus memakai pakaian ya, jangan bener-bener misalnya malas nih pakai baju terus tidur. Nah, nggak boleh, itu bisa menyempitkan rezeki. Dan juga malaikat rahmat itu tidak akan mendekati orang yang dalam keadaan telanjang. Selain daripada itu juga, kalau kalian tidur dengan telanjang itu bisa mendatangkan penyakit ya, mendatangkan penyakit kan. Kalau nggak pakai apapun misalnya kan bisa jadi masuk angin ya, bisa jadi gatal-gatal atau apapun ya. Jadi nggak boleh ya tidur dengan keadaan telanjang. Itu bisa menyempitkan rezeki atau menghalangi kita dari rezeki. Kita lanjutkan. Wal baulu, dan kencing atau pipis. Uryanan, dengan keadaan telanjang. Nah, selanjutnya juga ini nih, kencing dengan keadaan telanjang ya. Itu juga bisa menghalangi kita dari rezeki, bisa menyempitkan rezeki. Nggak boleh ya, harus pakai pakaian, jangan telanjang bulat, pipis saja. Nah, itu nggak boleh, itu bisa menghalangi kita dari rezeki. Kemudian kita lanjutkan lagi wal aklu, dan makan. Junuban, dalam keadaan junub. Nah, poin selanjutnya, dan makan dalam keadaan junub. Misalnya ini khususnya bagi para suami istri ini mah ya, yang udah halal gitu ya. Misalnya habis sesuatu kemudian dia belum mandi besar ya, minimal belum wudu, terus mereka misalnya langsung makan gitu ya. Nah, itu ternyata bisa menyebabkan terhalangnya rezeki ya, bisa menyempitkan rezeki. Itu tidak boleh. Ini nanti ilmu buat kalian di masa depan nih ya. Jadi jangan sampai makan dalam keadaan junub. Jadi makan juga ada adabnya ya, ada adabnya. Makanan itu kan termasuk rezeki. Nah, kita tidak disarankan untuk menyambut rezeki dalam keadaan punya hadas. Nah, jadi harus minimal di sini harus mandi besar dulu atau minimal harus wudu dulu ya. Kemudian kita lanjutkan wa muttaqian, dan bersandar ala jandin, di atas lambung. Maksudnya di sini adalah makan sambil rebahan. Nah, suka nggak makan sambil rebahan, sambil tiduran karena malas duduk? Nah, itu nggak boleh ya. Di sini dijelaskan dalam kitab ini, itu bisa menyempitkan rezeki, bisa menghalangi kita dari rezeki. Selain daripada itu juga takutnya itu bisa menyebabkan penyakit ya, nggak boleh tuh. Biasanya para anak-anak muda tuh ya suka sambil rebahan. Nah, nggak boleh tuh ya makan sambil rebahan. Minimal harus duduk ya, kan seperti tadi dijelaskan, makan juga harus ada adabnya ya. Jangan sambil rebahan, sambil tiduran nggak boleh. Kita lanjutkan. Wattahawunu, dan meremehkan. Bisuqatil maidati, dengan makanan yang berceceran. Nah, jadi maksudnya gini, kalian itu makan ya, terus ada makanan yang jatuh, kalian biarkan begitu saja ya, tidak merapihkannya, tidak membereskannya ya. Udah dibiarin berceceran begitu saja, kotor gitu ya. Nah, itu nggak boleh ya, harus menghargai makanan, jangan sampai berceceran ya, meremehkan makanan, itu nggak boleh. Itu juga bisa menghalangi kita dari rizki. Dikit lagi kita lanjutkan. Waharku qashril basari, dan membakar kulit bawang merah. Wasaumi, dan kulit bawang putih. Nah, di sini dijelaskan juga
bahwa kalau kita misalnya membakar kulit bawang merah, kulit bawang putih ya, membakarnya sehingga menyebabkan bau yang tidak sedap ya, tercium oleh tetangga-tetangga. Nah, itu ternyata nggak boleh ya kita membakar kulit bawang merah, kulit bawang putih ya. Jadi mending dibuang aja, jangan dibakar ya. Ternyata itu juga bisa menghalangi kita dari rezeki, menyempitkan rezeki ya, menjadi penyebab terhalangnya rezeki. Baik, kita lanjutkan lagi. Wa kansul baiti, dan menyapu rumah, bil mindili, dengan sapu tangan. Nah, menyapu rumah dengan sapu tangan juga itu kurang baik ya. Itu bisa menyebabkan sempitnya rezeki atau terhalanginya rezeki. Jadi kalau mau nyapu pakai sapu aja ya, ada alatnya ya, pakai sapu aja. Jangan pakai sapu tangan ya, sapu tangan disapuin. Nah, itu kurang baik ya, itu bisa menghalangi kita dari rezeki atau menyebabkan sempitnya rezeki ya. Kita lanjutkan lagi. Wa kansul baiti, dan menyapu rumah, bil laili, di waktu malam. Nah, siapa yang suka nyapu-nyapu tuh di waktu malam? Biasanya kan ada tuh ya sebagian orang ya yang suka nyapu di malam hari. Nah, ternyata itu kurang baik ya. Itu bisa menyebabkan terhalangnya rezeki, bisa menyebabkan sempitnya rezeki. Gak boleh ya nyapu rumah di waktu malam. Jadi kalau bisa ya siang, pagi ataupun sore, jangan sampai malam hari ya. Makanya kalau ada waktu mending di pagi hari, di siang hari atau di sore hari, jangan sampai nyapu rumah di malam hari. Kita lanjutkan lagi. Wa tarkul qumamati, dan meninggalkan sampah, fil baiti, di dalam rumah. Nah, di sini dijelaskan juga nih dalam kitab ta'lim itu, meninggalkan sampah di dalam rumah sampai misalnya menumpuk sampai rumah itu kotor ya, bau. Nah, itu nggak boleh ya. Ternyata itu bisa menghalangi kita dari rezeki ya, menjadi sebab sempitnya rezeki. Itu tidak boleh ya. Dan perlu diketahui juga rezeki itu terbagi menjadi dua ya. Ada rezeki zahir, ada rezeki batin ya. Yang disebut rezeki zahir itu yang bersifat materi ya, yang bersifat materi seperti harta kekayaan ya, uang, pakaian, mobil, motor dan lain sebagainya. Nah, ada juga rezeki batin. Kalau rezeki batin itu bersifat non materi atau yang seperti ini, seperti apa? Ketenangan jiwa ya, kebahagiaan. Nah, itu termasuknya rezeki batin dan lain sebagainya. Nah, jadi gak boleh ya meninggalkan sampah di dalam rumah, gak boleh. Jadi harus dibuang, jangan sampai disimpan sampai kotor, sampai numpuk, sampai bau. Itu gak boleh, itu bisa menyebabkan terhalangnya rezeki. Kita lanjutkan. Wal masyu, dan berjalan, qudamal masyayikhi, di depan orang-orang tua ataupun guru. Nah, jadi di sini juga dijelaskan kita tidak boleh berjalan di depan guru ya, di depan orang-orang yang sudah sepuh misalnya. Karena apa? Karena kurang beradab, kurang sopan ya. Di dalam kitab ta'lim ini sebaiknya kita kalau ada guru, ada orang-orang yang lebih tua dari kita ya, orang-orang yang lebih sepuh, kita sebaiknya berjalan di belakangnya. Kecuali kalau misalnya kita memang sudah diizinkan, ya Neng mangga, Zang mangga, Tipayu. Nah, itu beda lagi, itu nggak apa-apa ya, karena kita harus berada, bersopan ya di depan mereka. Alhamdulillah, mungkin sampai sini dulu aja. Kita baca alhamdulillah bareng-bareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik ya, mungkin kajian kitab ta'lim wa muta'alim kita sampai sini saja. Untuk poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri yang lain ya, guru AKPK yang lain juga. Kita cukupkan sampai sini saja. Semoga apa yang kita
kaji hari ini ya, apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat ya bagi kita semua, amin. Dan juga bisa bermanfaat bagi orang-orang yang menonton tayangan ini ya. Dan mohon maaf bila misalnya ada kesalahan ya, baik dari pengucapan yang Ibu sampaikan, penjelasan yang Ibu sampaikan dari pasal ini, mohon maaf ya bila ada kesalahan karena kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan datangnya dari diri sendiri, dari Ibu pribadi. Billahi taufiq wal hidayah ya, waridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.